Sa'labah itu orang sampai sempat gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarong itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi wa yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang diseksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso, itu nggak tertib. Tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajar. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya.
Kalau kiai gajinya agak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya khed ya nunggu pelajaran khed. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya. Tanya apa? Anak saya sih keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya khed hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat kilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini tidak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai tidak punya gaji tetap, yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang gitu. Bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling menghormati. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa'ayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajar ini sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan biarin aja dosennya. Mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadar no bisa bahaya. Ya biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladhi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor, pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa. Kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas, dinikmati saja, Bang. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu, kamu tahu aturan Islam itu, kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat, tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa, sewenang. Ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa.
Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, nggak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong tuh karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar, bilangkan ke Pak Rektor, sangkat tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini. Misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam tuh seenak itu. Islam tuh segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Kayak engkek-engkek itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kayak gitu sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kayak gitu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak gitu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah Gus aja yang jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan tentu secara dosa enggak banyak.
Kalau melihat orang yang tua, huwa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya. Kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu. Saya pernah miskin, kan kata apa? Ingka dari rezeki fisama, apa? Wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu. Terus wa ingkana qalilan fakasirhu. Kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya, haroman fatohiru. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak benar juga fatohiru kata Mas. Dia yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah. Karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wa bainahuma. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham, kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat, juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon
Ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.